Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aquabelo. Teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, silahkan klik terlebih dahulu tombol subscribe supaya channel ini dapat berkembang dan dapat selalu memberikan video-video yang menarik lainnya. Ya, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya memisahkan kutu air jet dengan kutu air biasa. Jadi teman-teman, buat para peternak ini pasti senang banget karena di musim sekarang ini jumlah kutu airnya itu sedang banyak-banyaknya. Nah, tapi teman-teman jangan lupa bahwa ketika ada kutu air, biasanya dia terdapat juga kutu air jet di dalamnya. Nah, kutu air jet ini sangat berbahaya ya kepada ikan. Nanti untuk video-video selanjutnya mungkin akan saya berikan gambaran seberapa bahayanya kutu air jet ini. Nah, ini saya habis mencari kutu air itu di danau dekat rumah saya. Bagaimana sih caranya untuk memisahkan kutu air jet dengan kutu air biasa? Ikuti langkah-langkah berikut ya teman-teman ya. Yang pertama, sediakan wadah, kemudian teman-teman saring kutu airnya menggunakan saringan yang besar seperti ini. Saringan besar ini fungsinya adalah untuk memisahkan sampah dengan kutu air yang akan kita beri ke ikan. Setelah seperti biasa, kita tinggal tuangkan saja di saringan. Untuk sampah-sampah yang besar nanti akan tersangkut ya di saringannya. Jadi bisa kita bersihkan. Kemudian langkah selanjutnya kita membutuhkan dua saringan. Yang pertama, saringan yang warna pink ini atau merah ini, dia memiliki diameter yang lebih kecil dari saringan untuk memisahkan sampah tadi ya. Seperti ini ya penampakannya ya. Teman-teman bisa cari di toko ikan seperti ini. Kemudian saringan yang kedua itu lebih rapat ya. Ini lebih rapat seperti ini. Biasanya kita pakai untuk menyaring kutir. Warnanya hijau seperti ini. Teman-teman bisa mencarinya di toko ikan. Yang pertama akan kita pakai adalah saringan yang agak lebar ini. Jadi fungsinya apa? Karena ukuran dari kutu air jet itu lebih kecil daripada kutu air biasa, maka secara logika kutu air yang besar-besar itu akan tersaring di sini. Jadi bisa langsung kita berikan ke ikan yang besar atau kita berikan kepada burayak yang sudah berumur 2 minggu ke atas. Seperti ini cara untuk menyaringnya. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk membersihkan saringan menggunakan air yang mengalir seperti ini supaya kutu air jet yang menempel di saringan itu ikut terbawa air ya. Jadi tidak bergabung dengan kutu air yang sudah kita saring. Jadi yang di saringan ini hanya tersisa kutu air yang besar-besar saja. Dan itu sangat aman apabila kita kasih ke ikan. Selanjutnya teman-teman bisa menyiapkan wadah untuk kutu air yang sudah kita saring tadi. Kemudian kita menggunakan saringan yang kedua, yaitu saringan yang berwarna hijau ini. Dia lebih rapat ya, dan ini biasanya kita pakai untuk menyaring kutu air. Caranya mudah saja, tinggal kita tuangkan air yang berisi kutu air yang sudah kita saring tadi ke saringan yang warna hijau ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, yaitu Bang, itu kutu air yang kecil-kecil ikut lewat juga dong berarti? Itu nggak masalah ya, karena tujuan kita di sini yaitu membersihkan kutu air ini dari kutu air jet sehingga bisa aman untuk diberikan ke ikan. Nah, untuk proses penyaringan yang kedua ini prosesnya lebih banyak daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kita tinggal saring saja, maka dari itu untuk kutu-kutu air jetnya itu akan ikut terbawa ya. Nah, sedangkan untuk yang saringan ini kita perlu memberikan perlakuan khusus. Ya, sebelum lanjut ke proses berikutnya, ini adalah kutu air yang sudah kita saring dengan saringan pertama yang berwarna merah tadi. Coba kita zoom ya. Di sini kelihatan banget bahwa kutu air jetnya itu sedikit ya, hampir bisa dibilang tidak ada. Itu lebih bersih daripada ketika kita mengambil langsung dari alam. Terus seperti ini ya. Itu ada lewat 1-2 sih beberapa kutu air jet, tapi itu tidak masalah karena jumlahnya lebih sedikit daripada kutu air yang akan kita berikan ke ikan. Seperti itu. Ini hanya intermezzo aja sebelum kita lanjut ke proses berikutnya. Ya, untuk proses berikutnya itu teman-teman membutuhkan wadah yang diisi dengan air bersih. Nah, untuk kutu air tadi yang ada di saringan itu jangan kita campur terlebih dahulu, tetapi kita kasih air seperti ini ya. Kita kasih air seperti ini. Ini fungsinya adalah
agar kutu air jet yang kecil-kecil itu bisa keluar lewat saringan yang kecil ini. Sedangkan karena kutu air itu lebih besar, jadi dia tidak akan keluar. Nah, tetapi dengan proses ini itu tidak akan bisa mengeluarkan semua kutu air jet. Maka kita butuh proses selanjutnya, yaitu kita akan mendiamkan kutu air ini di dalam saringan. Kemudian di dalam saringan ini akan kita kasih aerator seperti ini. Aerator ini berfungsi agar kutu air yang ada di dalam saringan itu tetap hidup ya. Kemudian kita kasih bleach di sini berfungsi untuk memberantas penyakit yang ada di pakan. Jadi agar ikan kita ketika makan kutu air ini dia itu sehat ya. Nah, ini akan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya kutu air jet yang kecil-kecil itu keluar sendiri tuh dari saringan. Jadi dia nanti akan masuk ke dalam baskom ini. Nah, agar lebih efektif lagi, kita kasih cahaya di atas permukaan saringan seperti ini. Nah, kenapa kita kasih cahaya? Karena kutu air jet itu tidak suka ya kena cahaya ya. Sedangkan kutu air atau Daphnia moina dia itu suka dengan cahaya. Jadi otomatis untuk kutu air biasa itu akan mengumpul di tempat yang banyak cahayanya. Sedangkan untuk kutu air itu nanti akan menerobos saringan ini dan keluar ke air yang ada di baskom. Ya, setelah kurang lebih 30 menit atau 1 jam, kita sudah bisa memberikan kutu air ini untuk ikan kesayangan kita. Nah, nanti akan saya perlihatkan bagaimana kondisi kutu air yang setelah kita diamkan selama sekitar 30-1 jam ini ya. Maka kita membutuhkan di sini toples atau wadah. Nah, untuk kutu air yang masih ada di saringan itu kita pisahkan dengan wadah yang berbeda. Yaitu saya masukkan ke wadah Paxton yang ukuran 2 liter ini. Kemudian untuk kutu air yang sudah kita pisahkan ini yang ada di baskom, itu akan kita masukkan ke wadah ukuran 2 liter juga, yaitu dari Juragan Dotoplex. Kita menggunakan saringan yang kecil untuk menyaring kutu air yang ada di baskom. Nah, ini penampakan dari kutu air yang sudah kita pisah-pisahkan itu. Pertama ini menggunakan saringan warna pink, kemudian yang ini menggunakan saringan warna hijau. Kemudian yang paling pojok itu yang ada di baskom. Jadi saya pindahkan ke toples 2 liter ini. Nah, nanti akan kita lihat satu-satu bagaimana penampakannya. Kita zoom terlebih dahulu. Ini untuk yang pertama ya, untuk saringan warna pink itu seperti ini penampakannya. Jadi kita zoom dulu sebesar 6 kali. Tuh, lihat di sini bisa dilihat bahwa banyak sekali ya kutu air Daphnia moinanya atau kutu air biasa. Nah, untuk kutu air jetnya sendiri kita agak susah ya melihatnya ya. Kemudian kita geser ke kanan ya, ini seperti ini. Ini untuk yang ada di saringan warna hijau setelah kita diamkan selama 30 sampai 1 jam. Di sini untuk kutu airnya itu bagus ya, kutu airnya kebanyakan kutu air biasa. Beberapa terlihat kutu air jet sih, tapi ini sudah sedikit ya dibandingkan kalau kita mengambil dari alam langsung dan langsung kita gunakan ke atau kita berikan ke ikan. Tuh, ada lewat tuh untuk kutu air jetnya tuh. Jadi penampakannya juga masih ada beberapa, cuman dibandingkan kita memberikan langsung kepada ikan, itu sebaiknya kita lewati proses ini. Nah, yang ini yang di Juragan Dotoplex, toplesnya yang warna hijau itu. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini kutu air jet semua isinya. Bisa teman-teman lihat. Ntar akan kita perbaiki lagi zoomnya, kita fokusin dulu. Yang ini semuanya itu kutu air jet, tidak ada kutu air biasanya atau Daphnia moinanya, atau mungkin memang dia tidak bisa keluar lah dari saringan yang warna hijau itu. Nah, ini penampakannya seperti ini. Dia kelihatan ada ekornya satu panjang dan punya semacam seperti antena itu ya. Ada ekor satu panjang, kemudian ada antenanya, itu kutu air jet. Kalau kutu air biasa atau Daphnia moinanya itu dia tidak memiliki ekor.
ya seperti ini. Dan ini satu wadah itu kutu air jet semua seperti itu. Oke, lanjut. Nanti habisnya akan kita pakai untuk yang kutu air jet itu kita buang semua, yang kutu air bagus ini akan kita pakai ke ikan seperti itu. Kelihatan ya warnanya, kalau untuk kutu air biasa itu lebih merah ya, sedangkan kutu air jet itu warnanya lebih ke coklat. Nah, untuk kutu air yang bagus ini yang kita saring tadi pakai menggunakan saringan warna pink, akan kita kasih ke ikan-ikan yang besar. Kalau yang kecil-kecil kan dia kan nanti takutnya malah tidak dimakan ya. Jadi ini yang ukuran besar-besar akan kita masukkan ke dalam botol aqua ini untuk kita kasih ke cupang-cupang yang sudah besar. Tapi sebelumnya saya juga menambahkan methylene blue atau bleed itch ini untuk memberantas penyakit ya yang menempel di kutu air, supaya ikannya itu tidak terkena penyakit. Nah, seperti ini prosesnya. Kita kasih aja makan ke ikan-ikan cupang yang saya punyai. Kalau menggunakan alat ini cukup praktis ya, tinggal kita pencet-pencet aja seperti ini, itu udah cukup untuk pagi ini. Biasanya kalau pagi itu sudah saya kasih kutu air, siang itu kayak kasih pelet ya, supaya ikannya itu terbiasa hidup susah. Jadi dia kalau tidak ada pakan hidup, dia bisa kita kasih pakan alternatif seperti pelet atau kutu air beku. Makanya saya juga punya lohan ini, kita kasih kutu air juga mau dia. Ini juga ada ikan-ikan kecil, kita kasih semuanya ya. Jadi seperti itu aktivitas pagi hari untuk petani cupang. Biasanya kita nyari kutir, kemudian kita kasih makan ikan. Nah, nanti untuk yang warna merah ini, yang dari selokan warna merah akan kita pakai, yang warna hijau akan kita buang. Oke, sekian dari Aquabilo. Jika teman-teman suka dengan channel ini, silakan untuk subscribe serta like dan share video ini. Salam Aquabilo.